Pemirsa, perlintasan kereta api sebidang kembali menjadi sorotan usai kecelakaan maut terjadi antara KA Argo Bromo Anggrek menabrak KRL di stasiun Bekasi Timur. Dapatkah kasus ini menjadi peringatan serius untuk membenahi perlintasan sebidang yang beresiko tinggi menyebabkan kecelakaan? Kita membahasnya bersama dengan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, Syaiful Huda. Sebelum kita memulai diskusi, Pak Huda dan pemirsa, kami sampaikan duka cita mendalam kepada pihak keluarga korban. Pak Huda, apakah hulu persoalan insiden tragis KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Komuter Line di stasiun Bekasi Timur adalah masalah perlintasan sebidang kereta api, Pak Huda? Salah satunya kalau kita lihat dari kronologi kejadian tabrakan ini, salah satunya memang perlintasan sebidang, di mana kepadatan jalur di Bekasi ini cukup tinggi, dan kita ketahui perlintasan sebidang termasuk yang dihadapi dari semua jalur yang cukup tinggi trafiknya ini di kereta api di Bekasi ini. Nah, karena itu kami mendorong sudah lama sebenarnya Komisi 5 membahas menyangkut soal pentingnya merevitalisasi semua titik perlintasan sebidang, dan jumlahnya nggak main-main, memang hampir sekitar 3.500 sampai 4.000 di seluruh Indonesia, dan itu mayoritas terbanyak jalur mulai Jakarta nyampe ke Surabaya. Nah, terkait dengan ini kita apresiasi komitmen Pak Presiden tadi menyampaikan akan mengalokasikan anggaran yang cukup, saya kira cukup lumayan untuk memastikan pembangunan flyover, underpass, atau revitalisasi biasa dari perlintasan sebidang yang di semua titiknya menjadi persoalan selama ini. Ini PR yang sudah lama dan tadi sudah ada komitmen yang luar biasa dari Pak Presiden, perlu kita apresiasi. Yang kedua, Mbak, memang selain soal perlintasan sebidang, ada faktor di mana perlu ke depan penambahan jalur trek rel kereta api ini perlu kita tambah. Ini dalam proses sebenarnya di Bekasi ini, tapi jalur antara kereta antar kota dengan KRL ini masih nyatu, padahal frekuensinya cukup tinggi. Nah, inilah salah satu menjadi penyebab kenapa lalu kecelakaan ini muncul. Salah satunya memang pemisahan jalur antara kereta api antar kota, antar provinsi ini belum terjadi, dan Dirjen Perkeretaapian terus kita dorong supaya double track ini bisa dipastikan bisa terlaksana dengan baik, terutama di jalur yang cukup padat di Bekasi ini. Oke, soal double track, kemudian juga terkait dengan darurat perlintasan sebidang kereta api masih menjadi persoalan serius, Pak Huda. Kenapa jumlah perlintasan sebidang itu masih mencapai ribuan? Angkanya tadi Anda mention 3.000 sampai 4.000. Apa yang menghambat dalam proses realisasi? Ya, memang alokasi anggaran kita yang cukup terbatas, karena dari 3.500 yang tertangani secara baik oleh KAI baru 1.200. Tertangani itu dalam pengertian ada penjaganya, ada palang pintu setiap perlintasan sebidang, dan kemudian permukaan jalan dengan rel itu relatif sama, akhirnya tidak menghambat lalu lintas yang ada di situ, baik mobil, motor maupun truk gitu. Selebihnya hampir sekitar 2.000, bahkan 2.600, itu belum ada penjaganya, belum ada palang pintunya gitu. Kita apresiasi inisiatif dari pemerintah daerah yang kadang di beberapa titik perlintasan sebidang menempatkan penjaga di situ yang dibiayai oleh APBD. Dan kita apresiasi setinggi-tingginya juga masyarakat berinisiatif, sukarelawan, membentuk petugas di situ dengan sukarela, dan ini termasuk yang akhirnya membantu. Dan catatan yang ada di data saya,
selain perlintasan sebidang yang sifatnya sudah diketahui dan sudah menjadi bagian dari penanganan Pemda maupun pemerintah pusat, ada hampir 350 sampai 400 perlintasan sebidang yang masih liar. Liar itu artinya memang belum tertangani dan tidak mendapatkan izin, baik oleh pihak KAI maupun oleh pihak pemerintah daerah. Inilah yang menjadi persoalan terjadinya kecelakaan selama ini. Dan kontribusi kecelakaan kereta api di perlintasan sebidang ini hampir mencapai 70%. Jadi semua kecelakaan kereta api rata-rata kontribusinya dari perlintasan sebidang ini. Sampai menjadi atensi dari Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan perbaikan total pada sistem perlintasan kereta api di seluruh Indonesia, Pak Huda, dengan anggaran 4 triliun rupiah untuk membenahi ribuan titik perlintasan sebidang. Tanggapan Komisi 5 DPR RI seperti apa, Pak Huda? Saya kira ini respon yang cepat dan tentu terkait dengan komitmen Pak Presiden akan mengurangi berbagai risiko isu keselamatan. Jadi kita tahu persis transportasi publik kereta api ini betul-betul perlu penanganan serius terkait dengan isu keselamatannya. Nah, penanganan terkait dengan isu keselamatan salah satunya adalah memastikan semua infrastruktur di perlintasan sebidang yang ribuan titiknya itu bisa kita revitalisasi secepatnya, bisa kita bangun secepatnya. Dengan anggaran 4 triliun saya kira akan bisa mengurai berbagai persoalan perlintasan sebidang kita. Karena itu kita minta Dirjen Perkeretaapian memastikan di titik-titik mana yang menjadi prioritas supaya ini memastikan isu keselamatan transportasi publik kereta api kita bisa terus dipercaya oleh publik. Karena memang tulang punggung dan ini pilihan transportasi publik yang relatif murah dan sebenarnya harus aman. Nah, karena itu komitmen Pak Presiden menjadi salah satu, saya kira komitmen yang kuat memastikan keselamatan transportasi publik kereta api kita bisa berjalan baik ke depan. Pak Huda, apa catatan dan evaluasi Komisi 5 terkait dengan mekanisme operasional dan manajemen kedaruratan kereta api? Ya memang di Indonesia ini perkeretaapian kita menggunakan sistem yang kira-kira berbasis pada persinyalan. Nah sampai hari ini kita juga masih menduga-duga apakah persinyalan kemarin peristiwa Agro Bromo Anggrek menabrak KAL, apakah karena problem persinyalan yang bermasalah atau human error. Itu yang saya kira nanti kita minta kepada KNKT memastikan itu. Nah dalam situasi yang semacam ini, audit forensik engineering dari KNKT kita tunggu. Supaya ini bisa memastikan bahwa apakah ini errornya pada sistem atau errornya pada masinis kita, human error. Ini perlu kita pastikan dan kita minta untuk secara terbuka KNKT melakukan penyelidikan secara tuntas terkait dengan peristiwa ini supaya tidak terulang kembali ke depan. Tentu jangka panjang, secara teknik dan operasional memang kita terus harus perbaiki sistem perkeretaapian kita, manajemen kita terus kita perbaiki, terutama pada jalur-jalur yang cukup padat, Mbak. Kita tahu persis jalur di Bekasi ini cukup padat banget, sementara masih sama jalurnya antara kereta api tadi yang melintas kota dengan KRL. Ini mau tidak mau dari sekarang kami menghimbau kecepatan yang biasanya cukup tinggi di jalur-jalur padat ini kita minta untuk dievaluasi langsung. Yang kedua sekaligus jadwal. Jadi di Bekasi ini trafiknya tinggi sekali. Karena itu jadwal keberangkatan ini perlu dievaluasi saya kira.
Paling tidak diminimalisir dulu. Kalau kemarin frekuensinya cukup banyak, saya kira perlu dikurangi hari-hari ini sambil menunggu evaluasi lebih lanjut. Baik, kita nantikan audit forensik dari KNKT, tetapi yang harus menjadi fokus adalah peningkatan kualitas perlintasan karena keselamatan transportasi publik itu yang utama bagi publik. Terima kasih Pak Huda sudah bergabung bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.